Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita belajar gong dulu biasanya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya apa? Pagi. Oke. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Pasti bisa. Oke. Biar semangat lagi, tak Roma punya sebuah rahasia. Kalau pantun udah biasa ya. Nah, kalau rahasia sebenarnya Pak Roma itu adalah selain guru matematika juga nyambinya adalah sebagai pesulap. Pak Roma bisa membaca pikiran. Percaya nggak? Oke, kita buktikan bersama-sama. Oke, nama lengkap Pak Roma Bintang. Jadi ini ada magic card namanya. Magic card. Cara mainnya gimana? Silakan nanti kalian bisa memikirkan angka 1 sampai 31 bebas. Dipikirkan tapi jangan dikatakan ke Pak Roma. Oke, paham? Satu angka 1 sampai 31. Jika saya bagus dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, siap ya? Oke. Pertama kita ke Mbak Anita. Mbak Ratna. Ya, itu. Kita nggak janjian ya. Oke, di kartu magic 1 ada tidak angkanya? Ada. Di kartu magic 2 ada. Kartu magic 3 ada. Kartu magic 4 14. Kartu magic 4 nggak ada. Kartu magic 5 angkanya adalah bentar. Pak Roma Kerawang dulu. Angkanya adalah 7. Wah. Lanjut. Mungkin itu kebetulan. Ada yang mau ditebak siapa angkat tangan? Saya. Oke. Di info. Ya. Kartu magic 1 ada tidak? Ada. Ada. Kartu magic 2 Ada. ada. Kartu magic 3 Tidak ada. tidak ada. Kartu magic 4 Tidak ada. tidak ada. Kartu magic 5 Tidak ada. angkanya adalah lawan dulu 3. Kok tahu, Pak? Beneran nggak? Bener. Kok tahu, Pak? Satu lagi. Oh ya, Adik Habibie. Oh ya, Mas Habibie, lupa. Kartu magic 1 ada nggak ada? Oh tidak ada. Kartu magic 2 Tidak ada. tidak ada. Kartu magic 3 beneran loh, satu lagi 31 loh ya. Ya. Di kartu magic 4 Ada. ada. Kartu magic 5 Tidak ada. tidak ada. Nah, susah nih. Kalau cuma satu toh. Berarti angkanya adalah 8. Coba dicek dulu kartu magic 1 ada nggak? Tidak ada. Ada. Kartu magic 2 Tidak ada. tidak ada. Kartu magic 3 Ada. Kartu magic 3 ada. Ada. Kartu magic 4 Ada. Kartu magic 5 Tidak ada. bentar, perlu di reset dulu coba. Angkanya adalah 12. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang mau tahu bukan. Jadi triknya itu adalah sesuai dengan jam pelajaran pada hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Oh bisa, pasti itu. Jadi Oke, nanti Pak Roma akan kasih tahu triknya ya di akhir acara. Di akhir pembelajaran. Jadi acara.
lihat bagaimana cara membedakannya, mengurutkan dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan fokus kepada operasi penjumlahan dan pengurangan. Tentunya pada operasi penjumlahan pengurangan kalian sudah pernah dapat ya di SD ya. Ada yang masih ingat? Lupa Pak. Oh lupa, yaudah nanti kita ingatkan kembali. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menggunakan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan sifat komunikatif dan asosiatif. Oke, kita sudah main sulap-sulapan. Jadi percaya nggak kalau Pak Roman bisa main sulap? Percaya. Oke, nanti kapan-kapan kalau punya job atau apa bisa panggil Pak. Oh siap. Siap Pak. Oh, itu belum belajar. Nanti Pak Roman belajar. Itu susah. Masa depan Pak Roman juga belum belajar. Kalau jodoh Pak bisa. Oh ya, ayo kita awali pembelajaran kita dengan membaca sebuah buku. Silakan kalian bisa membuka HP-nya. Pak Roman lupa ngirimin email. Oh, kita punya kota. Astagfirullah. Sebentar ya, Pak Roman lupa ngiriminnya. Oh iya, oke, kita baca bareng-bareng aja ya. Jadi Pak Roman punya sebuah buku yang namanya, judulnya adalah Aku Tahu Cara Berhitung. Penulisnya Milena da Silva. Da Silva. Dia orang Timor Leste. Oke, salah satu mungkin bisa bantu Pak Roman untuk membaca. Mbak Uya bisa minta tolong. Membantu ayahnya menarik jaring ikan. Ya. Mereka menangkap banyak ikan. Beberapa di antaranya masih kecil. Mereka tahu bahwa mereka hanya boleh menangkap ikan dewasa untuk dimakan atau dijual. Jika tidak, maka populasi ikan akan menjadi semakin sedikit. Mai memilah ikannya. Dia menaruh ikan yang besar di dalam keranjang, kemudian mengembalikan ikan-ikan yang kecil kembali ke laut supaya mereka bisa tumbuh menjadi ikan dewasa. Dia memperhatikan ikan-ikan kecil itu berenang di jernih. Semua ikut membaca ya, Pak. Di halaman dia. Ada, belum Pak. Iya, Bapak biasa. Ada kan ikan besar. Ya, kata Noi. $2 untuk satu ikan besar. Ayah. Berdatangan untuk melihat ikan. Salah seorang di antaranya mengeluarkan ikan dari dalam keranjang. Di mana kau membeli ikan-ikan ini? Tanya orang tersebut. Saya lah pemiliknya, kata Noi. Orang tersebut memberikan uang kepada Noi. Noi mulai menghitung $1 untuk 2 ikan. Noi melihat ke orang tersebut dan berkata, Paman, uang yang kamu berikan tidak cukup. Saya membeli semuanya. $5 itu sangat banyak, jawab orang tersebut. Saya tahu cara menghitung. Kamu harus membayar $12, kata Noi. Itu semua ada 6 ekor ikan, dan harga 1 ekor ikan adalah $2. Kalau begitu, kembalikan uang saya, kata orang tersebut. Ia mengembalikan ikannya kepada Noi. Ayah, orang itu tidak mau membayar semuanya, kata Noi dengan suara pelan. Ayah menjawab, tidak perlu cemas, akan ada orang yang membeli ikan-ikan tersebut. Yang paling penting adalah, aku sekarang tahu bahwa anakku mengerti bagaimana berhitung. Kamu berani mau bertanya padaku. Di dalam kemudian satu keluarga datang dan melihat ikan-ikan tersebut. Ayah, aku rasa mereka akan membeli ikan-ikan kita. Oke, ada yang bisa kalian ambil dari kisah buku Aku Tahu Cara Berhitung? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Pendapatnya. Waktu habis. Waktu habis. Alhamdulillah. Jelaskan dengan cepat waktu selanjutnya. Oke, ini tadi di. Lanjut kita ke selanjutnya, yaitu langkah selanjutnya adalah kita akan belajar secara berkelompok. Jadi
nanti kita akan membagi kelompoknya menjadi 4 kelompok gitu ya. 4 kelompok nanti akan Pak Roma bagi sesuai dengan kemampuannya. Oke, untuk linknya sudah Pak Roma kirimkan di grup, silakan dibuka masing-masing. Nanti yang dibuka adalah LKPD yang kita gunakan pada hari ini, yaitu yang peer teaching ini ya. Nanti silakan dibuka di Google Site-nya. Nanti akan duduk sesuai kelompoknya, dikerjakan sesuai kelompok seperti ini. Untuk pengerjaannya silakan nanti kalian mengikuti alurnya ya. Baca dulu bacaannya seperti apa, kemudian jawab pertanyaan yang ada. Ada yang mau ditanyakan untuk pengerjaannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung skip ya. Kerjanya bisa pelan-pelan Pak. Giginya di sini. Ini ada bacaan. Jadi bacaannya sama seperti tadi, yang berjudul Aku Bisa Berhitung. Saat hari libur, Roy membantu ayahnya menarik jaring ikan. Mereka menangkap banyak ikan, beberapa di antaranya masih kecil. Mereka tahu bahwa mereka hanya boleh menangkap ikan dewasa untuk dimakan atau dijual. Jika tidak, maka populasi ikan akan menjadi semakin sedikit. Dan seterusnya, ada satu permasalahan di sini. Jika awalnya ada 9 ikan kembung, 10 ikan ketek, dan 4 ikan lemuru yang dipanen oleh Roy dan ayahnya, namun setelah dipilah terdapat 3 ikan kembung, 2 ikan petek, dan 3 ikan lemuru yang masih kecil dan dilepas. Maka ikan yang tersisa yang dapat dijual oleh Roy dan ayahnya adalah nanti ada bacaan yang kedua di bawahnya sudah ada kelanjutan tapi berbeda permasalahannya. Permasalahan yang kedua itu adalah ketika ada orang yang membeli dengan harga 120.000 untuk ikan Roy semuanya. Di sini diberikan permasalahan kalau harga ikan kembung Roy itu seluruhnya harganya 68.000, ikan pelek petek 52.000, ikan lemuru 28.000, maka uang yang dibayarkan pembeli tadi sesuai atau ada kelebihan atau masih ada kekurangan. Oke, nanti penjumlahan. Baik, Bapak Ibu saya mungkin tahan dulu di situ dulu. Karena selanjutnya benar lagi presentasi. Bapak Ibu ada satu hal yang menarik dari simulasi mengajar yang dilakukan Pak Roma barusan. Perlu kita ingat bahwa matematika adalah pelajaran yang biasanya agak jauh dengan teks sastra. Dan ini Pak Roma sudah berupaya bagaimana mengintegrasikan teks sastra, teks fiksi dalam pembelajaran. Kita buka bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap simulasi yang tadi dilakukan Pak Roma. 2 penanggap mungkin. Sepertinya Bu Neni sebagai senior sudah senyum-senyum Ibu. Monggo Bu. Seniornya Pak Roma. Saya lihat Pak Roma bagus sekali, namanya juga bagus, literasinya sudah kelihatan, kemudian diferensiasinya soal itu juga ya dari yang muda dan yang sudah kelihatan. Terus umumnya juga bagus. Dan apakah ada yang perlu ditingkatkan Bu Pak? Enggak kan? Masukan? Enggak, sudah. Ini tinggal apa namanya programnya aja. Mas Roma sudah tambah berapa miligram? Jadi Pak Roma sedikit dari Bu Neni tadi diferensiasi sudah kelihatan, kemudian penggunaan teks fiksinya sudah terintegrasi dengan sangat baik. Mungkin dari Bapak Ibu masuk lain? Pak Ibu nih sepertinya. Ini Baik. Bapak dari Pak Roma. Menurut saya Pak Roma sudah bagus, apalagi dengan trik sulap menyulap, rawang merawang. Itu saya belum ketahuan Pak. Judulnya belum. Iya, sudah rawang menarik. Biasanya anak-anak yang seusia SMP itu kalau yang berbau-bau rawang merawang, sulap menyulap atau ramal
dari literasi yang disampaikan ceritanya sangat berguna dan mungkin bisa semakin dikaitkan dengan yang kaitannya dengan ramalan-ramalan atau apa. Kalau biasanya horoskop itu kan ada angka-angkanya tuh Pak. Primbon. Gitu ya. Horoskop ya. Primbon. Itu